Sumpah, ini WIT Studio otaknya di mana? Semua orang tahu kalau WIT Studio itu nge-announce anime berjudul Tua dan Muda Ayo Kewer. Enggak, maksud gua si kenuk kekes tan. Iya. Dan anime ini bergenre komedi absurd humor gitu. Ya, sejenis Nichijou atau asobe-asobase gitulah. Yang dimana sebenarnya kalau kita pikir secara kritis, justru anime ini beresiko gak akan banyak yang nontonin. Kenapa? Karena niche genre anime buatan WIT Studio itu biasanya zero to hero atau action gitu, bukan komedi absurd kayak gini. Jadi seakan-akan WIT Studio ini bilang ke semua orang kalau khusus di anime ini dia ganti niche genre yang tadinya genre action yang badass menjadi genre komedi absurd yang diisi dengan karakter-karakter cute girls doing cute things. Dan justru ini memiliki kemungkinan besar mereka untuk rugi karena anime ini. Biar aku kasih contoh yang gampang diserap deh. Coba kamu bayangkan kalau kamu punya sebuah channel YouTube yang udah gede banget, udah punya 200.000 subs misalnya, dan konten di channel kamu itu adalah video mancing, tapi kamu malah berhenti buat konten mancing dan malah upload video pembahasan logika redstone di Minecraft. Kalau udah seperti ini, audiens di channelmu itu bakalan hilang karena belum tentu orang yang suka mancing itu suka Minecraft, dan belum tentu juga orang yang suka Minecraft itu suka dengan pembahasan logika redstone. Oleh karena itu, algoritma YouTube juga bakalan bingung, dan hal pergantian niche sejenis ini itu dilakukan oleh WIT Studio juga. Tapi WIT Studio itu terlalu jenius sampai-sampai mereka bisa melawan hukum alam kayak gini. Jadi di video ini aku akan membahas trik strategi marketing yang dilakukan oleh WIT Studio dan anime si kenuk kekes tan. Iya, yang sukses besar ini. Hai penonton, selamat datang kembali di Wareta Kagami. Apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Sebelum pembahasan trik strategi marketing yang dilakukan oleh WIT Studio di segmen Cuma Teori kali ini dimulai, aku mau tanya beberapa hal dulu kepadamu. Apakah kamu pernah risih dengan suatu iklan tertentu yang terngiang-ngiang terus-menerus di kepalamu? Kalau kamu pernah merasakan hal tersebut, itu artinya kamu sudah terkena marketing dari iklan tersebut. Dan kalau kamu tidak bisa mengatasi atau mengeluarkan ingatan iklan tersebut dari kepalamu, itu tandanya kamu belum subscribe. Oke, bercanda. Balik lagi ke pembahasan tadi. Jadi di sini marketing yang dilakukan oleh WIT Studio itu kurang lebih sama seperti iklan yang membuatmu terngiang-ngiang tersebut. Ada beberapa tujuan loh kenapa pengiklan itu membuat iklan dengan cara tersebut, dan aku akan kasih contoh beberapa kasus yang mirip dengan strategi marketing WIT Studio ini di chapter 1 berikut. Tujuan utamanya jelas agar iklan mereka dilihat oleh orang-orang dan sebagai bentuk promosi. Tapi tujuan lain dari iklan annoying yang membuat penontonnya terngiang-ngiang tersebut adalah agar banyak yang ngomongin perihal iklan tersebut. Dan orang yang ngomongin iklan tersebut itu secara gak langsung mereka sedang mempromosikan iklan tersebut. Contohnya sendiri banyak. Salah satunya adalah iklan paket internet Mas Agus IndiHome, yang di iklan tersebut berisikan Mas Agus yang sedang berpose dengan menggunakan baju petugas internet IndiHome, disertai dengan paket yang bergerak dan alunan musik di Jeremy Kino full bass yang biasanya ada di dalam angkot panas, bersih pewangi yang membuat kita mabuk kendaraan. Dan iklan ini boomingnya minta ampun, bahkan sampai jadi meme, viral sampai keluar negeri. Di negeri Eropa iklan ini juga viral. Bukan cuma itu, karena iklan atau memes ini itu viral di Jepang sama Cina juga. Bahkan saking viralnya iklan memes ini, memes iklan paket internet Mas Agus IndiHome itu dicap sebagai Rickroll-nya Indonesia. Lu pasti pada tahu Rickroll, dan gak perlu aku jelaskan lah ya. Kalau mau contoh yang masih dalam kultur lingkungan otak lo sendiri, itu kayak lagu opening Citi-Citi Bang Bang dari anime Parimpi Komei yang juga pernah viral dulu. Jadi ini tuh anime musik yang secara story dan musik dalam animenya biasa aja kalau menurut aku. Anime ini jadi viral hanya karena openingnya doang, sama seperti kasus anime si Tantan yang sedang kita bahas ini. Aku kasih contoh lagi deh. Masih ingat gak sama lagu Loli Requiem yang dibawain sama VTuber Sigure UI? Lagu ini pas dirilis jadi musik videonya itu booming banget. Dalam satu hari aja video musiknya itu ditonton jutaan kali, dan karena saking terngiang-ngiangnya orang-orang sampai buat video jedak-jeduk pakai green screen tarian lagunya. Subscriber VTuber Sigure UI aja dalam beberapa hari itu bisa bertambah banyak banget gitu. Oh iya, sekitar beberapa season lalu juga ada yang request aku untuk bahas lagu ini. Itu artinya udah terpenuhi lah ya. Jadi anime si kekes Tantan adalah anime dengan komedi absurd. Jadi udah jelas anime ini nggak menjual story dan lebih menjual ke arah visual. Tapi menurut kamu sendiri, kira-kira anime ini bakalan bagus gak secara visual? Silahkan komen di bawah, karena di chapter 2 berikut aku akan bahas lebih spesifik mengenai anime Shikane Kekes Tantan dalam bentuk story dan visualnya.
Seperti yang sebelumnya aku bilang, anime ini dari segi story aja udah absurd. Jadi anime ini menceritakan tentang Torako Koshi, seorang gadis SMA yang populer dan cantik. Ia berusaha menjaga penampilannya sebagai sosok yang sopan dan berkelas. Namun, suatu hari ia menyelamatkan seorang gadis aneh yang tergantung di kabel listrik saat menuju sekolah. Gadis itu kemudian pindah ke sekolahnya, memperkenalkan diri sebagai Shikanoko dan mulai mengajak Torako terlibat dalam berbagai keanehan. Shikanoko mengancam akan mengungkap masa lalu Torako sebagai berandalan yang kasar. Sementara hanya Torako yang menyadari ada yang tidak beres dengan Noko. Karena mereka itu kan nggak pernah ketemu, jadi wajar aja Torako curiga. Kualitas visual anime ini menengah ke atas kalau menurutku. Dan ada satu hal lagi yang menjadi senjata pemungkas anime ini untuk menjadi terus viral dan membuat terngiang-ngiang, yaitu openingnya yang menampilkan karakter cewek-cewek moe yang seperti lagi joget TikTok gitu. Aku menyadari hal ini pas nonton trailer terbarunya. Dan seperti yang kita tahu, bahkan udah dari dulu, kalau di sebuah opening ada karakter yang kayak joget TikTok gini, itu memiliki potensi besar anime tersebut bakalan viral atau booming dalam jangka waktu yang lama. Contoh yang paling utamanya seperti anime Wotakoi sama anime Kanojo Okarishimasu season 1, yang dimana openingnya ada semacam dance joget TikTok gitu. Jujur aku pribadi suka rusa, bukan rusa yang ini, tapi yang ini. Karena daging rusa ini empuk, nikmat, suaranya merdu, bisa memuaskan dan wangi-wangi. Kalau kamu suka rusa juga, silahkan komen di bawah dan kasih tahu jenis rusa seperti apa yang kamu suka. Ya mungkin itu saja yang bisa aku bahas mengenai anime Shikaneko-no-Kono-Kono-Kono-Stantan. Bagaimana kesanmu terhadap video ini? Apakah kamu suka anime dengan komedi absurd kayak gini? Kalau iya, silahkan tulis judulnya di kolom komentar. Dan kalau kamu menemukan kesalahan di video ini, mohon untuk koreksinya. Silahkan tulis semua itu di kolom komentar di bawah. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini. Lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.